Hati itu sesuatu yang bersih. Nah, yang dimaksud hati oleh Nabi SAW di sini bukan hati dalam pengertian anatomi tubuh kita. Kalau terus bermaksiat, kita nggak sempat bertobat kepada Allah, tidak mau bertobat, tidak beristighfar, maka akan terus seperti itulah hati kita itu menjadi hitam, pekat, gelap, dan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati itu objek tempat kita menerima hidayah, menerima cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kalau menurunkan cahaya, cahaya itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu diberikan kepada Nabi SAW itu di mananya? Di hatinya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Kemana ditaruhnya Al-Quran itu di tubuh Nabi SAW? Ditaruhnya di server. Servernya di mana? Hatimu, kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, di dalam hati, ala qalbika, ke atas hatimu, ya. Jadi hati itu tempat menerima cahaya petunjuk. Jadi Allah memberikan cahaya Al-Quran, petunjuk wahyunya ke dalam hati kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Setan iblis juga akan membisikkan ajakan-ajakan, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan dosa-dosa itu juga masuknya ke dalam hati. Jadi ini hati ini medan pertempuran. Salah satu cara yang efektif membersihkan hati kita itu adalah dengan takarrub kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kamu akan tenang, ya. Jadi hati akan tenang, hati kita akan bersih, ya. Hati kita akan baik kalau kita terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu menyatakan dalam hadis qudsi, aku belah syaqaqtu ismi, aku belah nama aku, kata Allah, ya. Untuk siapa? Untuk rahim. Rahim maksudnya rahim yang ada di perempuan. Setiap perempuan punya kantong rahim. Perempuan bisa mengandung, bisa punya anak kalau ada kantong rahimnya, ya. Jelas itu fitrah perempuan, ada kantong rahimnya. Maka qararun makin adalah tempat rahim yang kokoh. Maka itulah kita harus mengokohkan tali silaturahim. Dari rahim perempuan lahirlah anak, cucu, keturunan, terus berkembang biak. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Disitulah lahir peradaban manusia. Maka kita harus menjaga silaturahim kita dengan siapa? Dengan saudara kerabat. Lihat surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa ibnis sabil. Kita harus senantiasa menguatkan, mengokohkan hubungan kita pertama dengan siapa? Dengan Allah. Ubudullah. Kuat dan lemahnya hubungan kita dengan Allah tergantung kepada pemahaman kita tentang tauhidullah. Tauhid kita bagus, ilmu tentang tauhid bagus, maka hubungan kita dengan Allah kokoh, insya Allah. Makanya ayatnya mengatakan wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf, ya. Sebagaimana sifat Allah. Kita kemarin bulan puasa, doa yang paling banyak apa sih? Ya? Lailatul Qadar, doa yang paling banyak apa sih? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Kita minta maaf sama Allah. Betul. Itu sebenarnya untuk menyindir kita. Itu sebenarnya untuk menyinggung kita ini. Kita selalu pengennya minta maaf kepada Allah, tapi kita nggak pernah minta maaf kepada manusia. Ya, sebab dalam ajaran Al-Quran itu kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit 1 serta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan juga ketua-ketua Majelis Tabligh yang datang juga kemari. Sebabnya ada yang bukan di PCM aja, PDM juga ada ini Pak Ustadz Nasiruddin. Yang saya hormati Ibu Ketua Aisyah, kalau ada. Oh, ada. Kirain gitu, kagak ada. Mau di absen. Serta seluruh pengurus Aisyah cabang Duren Sawit. Yang saya hormati Ibu atau Bapak Lurah. Tadi Ibu Lurah atau Bapak Lurah tadi? Oh iya, dua-duanya Lurah ya. Atau ini mewakili semua ya? Dua-duanya mewakili, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, marilah kita senantiasa panjatkan, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita telah menyelesaikan amaliyah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah kita sudah masuki bulan Syawal, merayakan hari raya Idul Fitri. Dan kita akan bersiap-siap untuk masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram sebagai 3 bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam Islam ini pindah dari satu bulan ke bulan lain itu semuanya ada makna ubudiyahnya kepada Allah. Maka sesuai dengan firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu urusan, kita nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong tangan, nggak boleh kosong pikiran, nggak boleh kosong perbuatan. Fansab, maka buru-buru, cepat-cepat untuk segera bangkit beramal. Nah, ini filosofi ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, apalagi dalam menghidupkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di Persyarikatan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah nggak boleh santai, nggak boleh leha-leha, nggak boleh tenang-tenang saja. Karena kita membawa nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ormas lain namanya nggak bawa nama Nabi, ya, ini bukan untuk mengurangi rasa hormat kita, tidak. Tapi sekedar perbandingan. Ada yang pakai nama ulama, ada yang pakai nama bangsa, waton, ya. Ada yang pakai nama menyambungkan, wasliyah, itu kan nyambung, hamzah wasol, ya. Yang pakai nama ulama, Nahdlatul Ulama, nama waton, Nahdlatul Waton. Itu kan nama ormas semua. Ada yang pakai nama
Ormas Islam itu persatuan Islam. Ada persatuan umat Islam, beda-beda tipis. Ya, sama-sama persatuan. Ya. Ada lagi wahdah Islamiyah, persatuan juga. Ya, muter-muter aja di situ istilahnya. Ya. Ada lagi apa itu kalau di Banten? Matlaul Anwar. Ya, matla itu tempat terbit. Anwar itu cahaya. Ya. Jadi tempat terbit cahaya-cahaya. Nah, itu kan semua nama itu tidak bawa nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Muhammadiyah ini membawa nama nisbatnya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu ciri dan sifat Nabi Muhammad itu adalah dinamis. Orang yang aktif bergerak, nggak pernah berhenti untuk beramal. Nabi Muhammad itu mau istirahat sedikit aja udah dibangunin. Ya ayyuhal muzammil qum fa'andir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh bangun terus. Ya. Kapan istirahatnya Nabi? Ya, kalau pakai teorinya Nabi Muhammad, istirahat yang sesungguhnya itu nanti kalau kaki kita udah masuk surga. Itu baru istirahat. Ini di dunia ini darul amal. Dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berkarya, tempat kita berusaha, tempat kita beribadah. Bahkan bukan hanya darul amal, tapi darul ibtila. Tempat kita mendapatkan ujian dan bala bencana. Nggak enak di dunia ini, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalau dunia itu darul bala, kenapa kita ini banyak yang demen sama dunia? Ya, demen banget sama dunia. Cinta banget sama jabatan, kekuasaan, harta, tahta. Ya. Itulah tabiat hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Alhamdulillah, sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW, kita warga Persyarikatan Muhammadiyah ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan dakwah yang telah dirintis, yang telah dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya, keluarganya, dan salafus saleh, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka kita harus kembali kepada nilai-nilai dasar perjuangan itu. Di bulan Syawal ini biasanya orang melakukan beberapa aktivitas. Apa aktivitasnya? 1, menikah atau menikahkan anak. Ya. Menikah itu artinya ya nikah. Ya, Ustaz Nasruddin ya. Menikah itu untuk diri sendiri. Ya, kalau menikahkan, nikahin orang. Ya, jadi bapak-bapak yang mau nikah lagi Syawal. Ya Bu ya, yang cemberut Bu. Atau mau nikahin anak bulan Syawal. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa bana biya fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah SAW ahazzu minni
Nabi itu dulu menikahi saya, ngawinin saya itu di bulan Syawal. Kemudian beliau berumah tangga serumah dengan saya juga di bulan Syawal. Maka kata Sayyidah Aisyah, perempuan mana yang lebih beruntung daripada saya? Nah itu. Jadi Aisyah itu membanggakan dirinya dinikahi oleh Rasulullah dan berumah tangga dengan Rasulullah di bulan Syawal. Artinya Nabi memilih bulan Syawal itu bukan suatu kebetulan. Ya. Tapi karena mungkin sekarang pandemi, ini undangan walimah Syawalnya agak berkurang. Ya. Tapi biasanya dilanjut tuh ntar habis lebaran haji. Ya, habis lebaran haji lagi rame lagi orang menikah. Begitulah sunnatullah kita. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini silaturahim Idul Fitri, judulnya ini judul yang bikin kayaknya orang tua. Kalau anak muda nggak begini judulnya. Ada 3 kalimat. Sucikan hati. Apalagi tuh? Kokohkan silaturahmi, tua banget ini. Kemudian tanamkan sifat pemaaf dan persaudaraan. Ada tambahan lagi kemarin saya ditelepon. Iya, titip apa temanya Ustadz, persaudaraan. Nah, iyalah tambah lagi lah. Ya. Jadi kalau anak zaman sekarang itu Pak, judul 3 kalimat ini kepanjangan. Yang paling enak apa? Supaya enak penceramahnya kagak usah dikasih judul aja. Ya. Jadi bebas dia mau ngomong apa. Kalau ada judulnya ini saya jadi membicarakan 3 hal ini. Sepakat? Sepakat. Baik. Tadinya saya mau bahas masalah Islamofobia dan pencekalan Abdul Somad. Tapi karena judulnya begini nggak jadi saya. Hah? Nggak? Kagak nyambung. Orang tua yang bikin, susah. Ya, ntar disambung-sambungin aja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sucikan hati. Ya, hati kita ini sebenarnya kata Nabi SAW itu seperti cermin ya. Nabi menyatakan kalau kita berbuat dosa, itu akan ada titik hitam, noda hitam di hati kita. 1 titik noda hitam. Kalau COVID, noda titiknya putih. Ya, udah pernah kena? Udah di scan? Ya, udah divaksin? Ada yang belum? Tadi ngaku. Kalau di bandara nggak bisa keluar ini, nggak bisa keluar kota ya, kalau belum divaksin. Ya, anggap saja pandemi udah selesai, anggap aja. Ya, kalau saya kenapa dari tadi nggak pakai masker, Pak Lurah? Mohon maaf, karena saya mengikuti arahan Presiden. Yang Presiden bilang udah boleh buka masker, ya saya buka. Ya kan? Ini yang pakai masker ini nggak taat sama Presiden. Kan tempatnya terbuka ini, tempatnya terbuka ya. Nah, bisa aja. Iya, jadi sebelum Presiden mengeluarkan perintah boleh tidak bermasker, saya pakai masker terus. Tapi setelah beliau menyatakan begitu, ya saya buka. Ya, saya ikut taat ulil amri itu ya. Jadi kalau hati kita ini, hati itu sebenarnya netral, ya. Hati itu netral. Hati itu sesuatu yang bersih, bukan disamakan dengan benda anatomi tubuh kita yang ada di tubuh kita itu yang namanya liver. Liver dengan hati yang dimaksud dengan qalb itu beda. Kalau hati kita itu sama dengan jantung, ada liver, ada lambung, ada ginjal, itu organ tubuh. Ya, organ tubuh itu.
Sangat rumit tubuh manusia ini, ya. Nah, yang dimaksud hati oleh Nabi SAW di sini bukan hati dalam pengertian anatomi tubuh kita. Ya, kalau kita berbuat dosa terus hati kita jadi hitam. Ya, memang hatinya kalau dilihat itu semuanya warnanya merah, merah kehitam-hitaman. Ya, nah itu enggak begitu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kalau orang berbuat dosa, bermaksiat, itu muncullah noda hitam, satu titik. Tambah lagi maksiat, tambah lagi titiknya, tambah lagi terus begitu, jadi hitam. Kalau terus bermaksiat, kita enggak sempat bertobat kepada Allah, tidak mau bertobat, tidak beristighfar, maka akan terus seperti itulah hati kita itu menjadi hitam, pekat, gelap, dan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati itu objek tempat kita menerima hidayah, menerima cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kalau menurunkan cahaya, cahaya itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu diberikan kepada Nabi SAW itu di mananya? Di hatinya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Kemana ditaruhnya Al-Quran itu di tubuh Nabi SAW? Ditaruhnya di server. Servernya di mana? Hatimu, kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran. Di dalam hati, ala qalbika, ke atas hatimu. Ya. Jadi hati itu tempat menerima cahaya petunjuk. Jadi Allah memberikan cahaya Al-Quran, petunjuk wahyunya ke dalam hati kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Setan iblis juga akan membisikkan, ya, ajakan-ajakan, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa itu juga masuknya ke dalam hati. Jadi ini hati ini medan pertempuran. Medan pertempuran antara apa? Antara yang hak dan yang batil. Jadi kita ini setiap hari ini ada pertempuran di dalam hati kita. Apakah kita mau menerima cahaya Allah, petunjuk Allah, atau kita menerima bisikan-bisikan syaitan? Mempertuhankan Allah atau mempertuhankan hawa nafsu. Makanya Al-Quran mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, apakah engkau perhatikan wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah itu. Nah ini semua ini medan pertempuran di mana? Di hati. Makanya hati-hati menjaga hati. Al-Quran juga mengungkapkan begini, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan untuk seseorang itu dua hati di dalam rongga dadanya. Secara fisik benar ya. Kalau dilihat ada dokter di sini? Ada dekan fakultas kedokteran? Enggak ada. Itu di dalam rongga tubuh kita itu memang tidak ada dua hati, dua apa ya? Dua biji apa dua buah tuh? Ya. Dua buah hati itu nggak ada. Cuma ada satu. Ya. Ya. Tapi apa yang dimaksud Allah dengan ayat itu? Allah tidak menjadikan di dalam rongga dada manusia itu ruang untuk hati, satu hati untuk Allah, satu hati untuk Tuhan selain Allah. Nggak boleh. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita ini harus satu untuk Allah. Harus bulat. Hidup kita ini hanya untuk Allah. Kalau ada di dalam hati kita masuk bisikan setan, bisikan iblis, bisikan manusia yang jahat, minal jinnati wan nas, kemudian kita akhirnya mempertuhankan dan memperturutkan hawa nafsu kita,
selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita riya, kita sombong, kita ingin dipuji dan lain sebagainya, maka hati kita ini sudah rusak, tidak lagi bulat, tidak lagi satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita bersihkan hati kita. Salah satu cara yang efektif membersihkan hati kita itu adalah dengan taqarrub kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kamu akan tenang. Ya, jadi hati akan tenang, hati kita akan bersih. Ya. Hati kita akan baik kalau kita terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara bagaimana kita mensucikan hati? Yaitu dengan selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian kita dengan Allah? Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nah ini, jadi hati kita baru akan benar, akan bersih. Hati kita selalu ingat kepada Allah, tidak lalai dari Allah kalau kita ingat perjanjian yang pertama ini. Yaitu apa? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna. Ini ayat Muhammadiyah. Memang ada ayat NU, Pak? Ada. Ya. Serupa tapi tak sama. Substansinya sama dengan ayat 172. Karena Muhammadiyah ini suka ayat yang susah-susah. Yang kagak dibaca orang, dibaca sama dia. Kalau ayat NU-nya apa? Yasin. Surat Yasin. Tahu surat Yasin? Ya. Alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum. Nah ini hafal semua orang. Karena Yasinnya dikebet terus. Tahu dikebet? Nah, buka terus. Surat Al-A'raf kagak kenal. Yang baca surat Al-A'raf 172 biasanya orang Muhammadiyah doang. Ya itu joke aja ya. Nanti jangan dipotong-potong videonya. Wah ini Ustadz sesat nih. Ya mengkapling-kapling ayat. Sama dengan Ali Imran itu ya. 103, 104. Yang 103 itu ayat Allah. Satu hubungannya dengan selain Allah. Itu nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk hitungan. Jadi paham di sini ya. Kenapa Islam itu melarang perkawinan beda agama? Karena agama tidak bisa dicampur aduk, di blender nggak bisa. Yang enak di blender bumbu, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, ya, apalagi Bu. Nah, itu kalau di blender enak, jadi bumbu masakan, racikan. Tapi kalau agama nggak enak. Agama punya jalannya masing-masing. Yang satu tauhid, yang satu syirik, nggak bisa diaduk-aduk, nggak bisa dijadiin adonan jadi satu, nggak bisa. Nah ini filosofi silaturahim. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah ini harus kuat, harus kokoh, ya. Itulah. Tapi hubungan kita antar umat beragama boleh. Itu namanya silatul apa? Silatul ijtima, hubungan bersosial. Nah, bersosial, bertetangga dengan non-muslim boleh, berbuat baik boleh, berbuat adil harus, itu kan begitu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah tidak larang kamu berbuat baik, berbuat adil, ya, kepada siapa? Orang-orang kafir yang mereka itu juga berbuat baik kepada orang Islam. La yanhakum. Tidak. Allah tidak melarang. Ya.
Makanya berbuat baik dan berbuat adil ini ajaran Islam kepada pemeluk agama apapun. Toleransi Islam itu luar biasa. Ya, toleransi Islam ini luar biasa. Yang dilarang oleh Allah adalah antawallauhum. Yang dilarang oleh Allah kalau orang kafir itu memusuhi, memerangi umat Islam, kita hanya dilarang untuk apa? Memberikan loyalitas kita dan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Itu nggak boleh. Ya. Tapi di luar itu, di luar loyalitas dan kepemimpinan, kita harus berbuat baik dan adil bahkan kepada orang yang memerangi kita sekalipun. Itulah Islam. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat setelah dua ayat di surat Al-Mumtahinah itu, ayat yang ketiganya ini tentang melarang orang perempuan muslimah ini kawin dengan orang kafir. Ya, itu kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Ya, jadi ayat larangan kawin beda agama itu justru ada di ayat yang memerintahkan kita untuk toleransi kepada non muslim. Ya. Ya. Sama. Ini uniknya Al-Qur'an, Pak. Ada orang nggak mau, mohon maaf ini Pak Lurah ya. Ada orang nggak mau dibilang kafir. Non muslim nggak mau dibilang kafir. Ya. Kayak kemarin kan alasannya Ustadz Abdul Somad ya. Nah, nyambung juga akhirnya. Tadi saya muter-muter dulu kemana nyambunginnya. Mikir dulu ya. Orang non muslim gak mau disebut kafir. Apa alasannya? Kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Al-Quran tidak menyebut kamu kafir atau saya kafir gitu ya. Nah, lalu ditanya, itu ayat lakum dinukum waliyadin ada di surat apa namanya? Al-Kafirun, Pak. Betul. Lakum dinukum ada di surat apa? Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang kafir. Nggak ada di surat Al-Mu'minun. Ya. Nggak ada di surat Al-Muslimun, nggak ada. Adanya nama surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau dulu masih kecil ngapalin surat Al-Kafirun ketukar-tukar ya. Ya. Kebelit-belit tuh. Ya. Kalau orang liberal lain lagi, Pak. Orang liberal itu ada yang mengusulkan supaya surat Al-Kafirun ini diamandemen. Udah kayak undang-undang. Apa yang mau diamandemen? Cara bacanya dan artinya. Cara bacanya berubah, maka artinya berubah, Pak. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La-nya panjang. Nah ini kata orang liberal, ini eksklusivisme. Ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan NKRI, Palelu Peang. Ya. Ini nggak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mesti ganti. Gimana cara bacanya? Bukan la-nya dibaca panjang, la-nya dibaca pendek. La a'budu ma ta'budun. Artinya juga jadi berubah. Yang tadinya aku tidak menyembah, jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah ini mengubah ayat, mengotak-atik ayat, ini jatuhnya bisa kafir. Ya, orang kalau mengubah-ubah ayat satu huruf aja, itu kan jadi lain artinya. Itu bisa kafir. Ya, mengubah ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati. Ini sekarang orang bermain-main ya
dengan alasan nasionalisme, dengan alasan persatuan Indonesia, dengan alasan kebinekaan, dengan alasan multi, kalau kata si Singapura itu multi agama, multi ras, multi culture, multi budaya. Ya. Lah memang ajaran Islam tidak mengakui ada banyak agama, ada. Islam tidak mengakui ada banyak ras, suku bangsa, ada. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kata Al-Qur'an. Ya. Meskipun Al-Qur'an mengatakan inna dina indallahil Islam, yang paling benar diridhai oleh Allah itu hanya satu agama Islam, tapi Al-Qur'an masih menyebut nama-nama agama lain di luar Islam. Kalau yang dekat kepada Islam, sumbernya hampir sama, nabinya sama, itu disebutnya ahlul kitab. Ya. Kalau agama lain, ya agama musyrik, ada disebut majusi, ada disebut sabean, ada disebut macam-macam. Ya, oleh sebab itu, ini memang persaudaraan kemanusiaan itu ada. Ada persaudaraan kita manusia, silaturahim, ya, itu persaudaraan kemanusiaan. Kita ini berasal dari satu bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian berbeda-beda, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian lagi agamanya berbeda-beda, padahal agama yang Allah turunkan itu hanya satu, yaitu al-Islam, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga apa? Ya. Tanamkan sifat pemaaf. Ya, sifat pemaaf. Ya. Ini kalau kita bicara tentang maaf, ini gampang-gampang susah. Betul. Orang apalagi kalau udah sakit hati, ya, orang udah sakit hati, kata siapa? Penyanyi lagu dangdut. Ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya. Siapa itu? Masih hafal ya? Ya. Lebih baik sakit gigi ya daripada sakit hati. Padahal sakit gigi itu nggak enak. Tapi lebih nggak enak lagi kalau sakit hati. Apakah maksudnya sakit hati di situ sakit lever? Enggak. Tapi sakit di dalam hati kita itu karena disakiti perasaan kita, disinggung perasaan kita oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka disinilah Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf. Ya. Sebagaimana sifat Allah. Kita kemarin bulan puasa, doa yang paling banyak apa sih? Ya? Lailatul Qadar, doa yang paling banyak apa sih? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta maaf sama Allah. Betul. Itu sebenarnya untuk menyindir kita. Itu sebenarnya untuk menyinggung kita ini. Kita selalu pengennya minta maaf kepada Allah, tapi kita nggak pernah minta maaf kepada manusia. Ya, sebab dalam ajaran Al-Quran itu kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Berhubungan baik kita dengan Allah dan berhubungan baik kita dengan sesama manusia. Allah itu maha pengampun, betul. Allah itu maha penerima taubat, iya. Allah itu maha pemurah, iya. Kalau kita punya salah dan dosa kepada Allah, kalau kita beristighfarnya kepada Allah, gampang Allah ampunin itu dosa. Tapi kalau kita punya salah kepada manusia, kita pernah menyakiti hati manusia, menyakiti hak-hak orang lain, mengambil hak-hak orang lain, Allah
tidak akan memaafkan kita walaupun kita 1000 kali istighfar setiap hari kalau kita belum minta ampun kepada manusia. Ya, ini kita punya dosa sama Allah, nggak sholat misalnya, ketinggalan, istighfar, bisa diampuni sama Allah. Tapi kalau kita mencela tetangga, mencela saudara, kita mohon ampunnya kepada Allah, bisa diampuni nggak? Nggak. Kecuali saudara dapat pengampunan dari orang yang kita cela. Ini, ya. Makanya sebelum kita minta ampun kepada Allah, istighfar dalam urusan hubungan muamalat, hubungan sosial kita minta ampun dulu kepada orang yang kita rugikan, orang yang kita sakiti, orang yang kita singgung, orang yang kita fitnah, orang yang kita ghibah, orang yang kita jatuhkan martabatnya, kita rendahkan derajatnya. Kita harus minta ampun dulu kepada orang itu. Baru Allah akan bukakan pintu maafnya buat kita. Kan ada hadis tuh ya Pak. Ini jangan sampai nih ya, silaturahim Idul Fitri, tapi kemudian kita merusak kesucian Idul Fitri. Ini biasanya silaturahim Lebaran itu kadang-kadang ada yang bikin kita nggak enak, ada yang bikin orang tersinggung. Ya, misalnya datang saudara jauh, datang ponakan, datang ipar kita, datang cucu kita, ya. Niatnya datang Lebaran silaturahim, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang gak enak, ya. Padahal baru minta maaf, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amal ibadah kami dan kalian. Kemudian kita mohon maaf lahir batin. Tapi gak lama setelah itu, pas makan-makan, pas lagi makan kue, pas lagi nyicip ketupat, pas lagi makan sayur asem sama jengkol, ya, udah tadi makan, alhamdulillah. Kalau saya tadi minta bekal, ya, saya tadi minta bekal biar dibungkusin buat pulang. Karena makanan apapun tidak ada lauk yang paling enak selain jengkol. Nah, itu rahasianya. Nah, mohon maaf ya, kalau ada yang nggak suka jengkol, mungkin kita berbeda paham, berbeda mazhab. Paling enak itu, dan itu manfaatnya banyak. Ya, cuma saya nggak perlu sebutkan di sini. Jadi kembali kepada acara Lebaran tadi. Ini lagi enak makan, lagi enak ngobrol, kemudian nyeletuk. Ya. Udah punya anak, kapan punya anak? Kapan nikah? Ada aja diomongin. Jadi ngomongin orang. Wah, lagi Lebaran ngomongin orang. Akhirnya satu serombongan itu ngebully satu orang. Iya nih, kagak punya anak. Kapan punya anaknya? Nah, iya nih belum kawin-kawin, kapan dapat jodohnya? Nah, kan? Itu bikin sakit hati orang tuh. Jangan dikira omongan begitu enteng, ya. Udah tiap hari dia dengar dari mertua soal anak, diinterogasi, ditambah lagi Lebaran, nambah lagi nyap-nyap. Engkongnya nanya, encingnya nanya, ya, apanya lagi, keponakannya pada nanya, ya. Jadi Lebaran itu tidak nikmat. Kenapa? Karena ada ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pas di hati. Nah, ini harus hati-hati. Maka itu kita ingat hadis Nabi SAW yang menyatakan, atadruna manil muflis, siapa orang yang, oh ya, azan ya. Baik, kita berhenti sejenak. Dengarkan azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di pos ya? Di pos nanti dinyalain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma rabbana wa ta'ala. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sampai mana? Atadruna manil muflis, terakhir. Kamu tahu nggak, wahai para sahabat, siapa orang yang rugi itu, bangkrut? Ya, bangkrut, para sahabat berjawab, ya orang yang nggak punya duit, nggak punya fulus, nggak punya mata pencarian, ya intinya dunia sajalah kriterianya, ukurannya. Kata Nabi bukan. Ya, orang yang bangkrut, orang yang betul-betul rugi itu adalah siapa? Orang yang dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia rajin beramal saleh, ya. Lalu kemudian dia datang menghadap Allah dengan membawa, bangga dia dengan membawa pahala amal-amal saleh itu, tapi kemudian dicegat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia juga berdosa melakukan kejahatan apa? Kejahatannya bukan kejahatan besar. Bukan kejahatan dosa-dosa besar membunuh, ya. Bukan dosa syirik, bukan dosa zina, bukan dosa judi, bukan dosa minuman keras, bukan. Dosanya ini dosa sosial. Ya'ti qad syatama hadza, mencela orang, wa daraba hadza, mukul orang, wa qadhafa hadza, memfitnah orang, wa akala mala hadza, makan harta orang lain, wa safaka dama hadza. Maka kata Nabi SAW, ini orang ya akan ditahan dulu oleh Allah. Akan ditahan untuk dihitung ulang amalnya. Ini udah bawa amalnya banyak, amal solehnya banyak. Tapi dia melakukan dosa-dosa sosial kepada tetangga, kepada kerabat, kepada saudara. Nah, nanti kata Allah, ya nanti dulu, tunggu dulu, jangan masuk surga dulu kamu. Ya. Maka apa yang terjadi? Allah akan memindah bukukan, memindah catatan pahala-pahala yang dia miliki itu kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya.
Jadi pahalanya semua diambilin, dipindahin semua. Catatannya dipindahin, dipindah buku kepada orang-orang yang dizalimi itu. Terus kalau apa? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda min sayyiatihi. Kalau pahala-pahala kebaikannya sudah habis, ya, udah nggak tersisa lagi, padahal masih ada perbuatan dosa yang dia lakukan kepada orang lain, bagaimana? Nah, caranya kata Allah, ambil dosa orang yang dizalimi itu, pindahkan kepada dia yang tadi sudah hilang semua pahala-pahala amal salehnya. Jadi udah pahalanya diambil orang, dikasih ke orang, dia dapat malah timpahan dapat reruntuhan dosa-dosa dari orang lain. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, jangan sampai kita gontok-gontokan, jangan sampai kita ada perselisihan, apalagi dalam satu organisasi, dalam satu lembaga, dalam satu satuan pendidikan, ya, jangan sampai kita berpecah belah. Muhammadiyah ini kuat, besar, mentereng dilihat orang karena apa? Karena solid. Ada perbedaan, ada di internal Muhammadiyah. Antar elit ada, antar warga dengan pengurus ada, antar warga sesama warga juga ada. Tapi kita harus bisa mengelola perbedaan-perbedaan itu, perselisihan itu dalam rangka apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tidak boleh memaksakan kehendak, yang ada adalah kita harus satu tujuan, satu perjuangan, satu niat dan tekad untuk sama-sama membangun kejayaan umat Islam, izzul Islam wal muslimin, melalui pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Kita akan dihormati oleh orang kalau kita bisa solid, kita dianggap oleh orang kalau kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Jangan kita biarkan perbedaan ini nanti akan menggerogoti persaudaraan kita, menggerogoti persatuan kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semuanya, dan kita doakan para pemimpin bangsa kita, negara kita. Kita doakan para pemimpin persyarikatan, doakan juga kepada para alim ulama kita untuk mudah-mudahan dijaga iman Islamnya, dijaga keistiqomahannya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk izzul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama.
ya untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.